Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan seorang tamu, mahasiswa saya dari program studi D4 Pemasaran Digital FEUNJ. Sudah ada Mulyani di sini ya, Mulyani betul ya? Betul. Apa kabar Mulyani? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya juga? Saya juga alhamdulillah sehat Mulyani. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Mulyani ya. Iya betul banget. Sebelumnya terima kasih Mulyani sudah mau hadir di Mate Channel dan teman-teman dari kelas A ya, kelas A kelas A. Pemasaran Digital angkatan Angkatan 2022. angkatan 2022. Jadi soulmate tidak hanya ada Mulyani tapi ada beberapa teman lainnya juga ya yang menjadi bintang tamu saya di Mate Channel pada kesempatan hari ini. Oke Mulyani, hari ini kita mau ngobrol apa nih? Hari ini kita bakalan ngobrol dari iklan Marjan nih Bu. Wah menarik nih iklan Marjan. Coba aja siapa yang nggak tahu iklan Marjan ya Bu. Pokoknya bisa dibilang ikonik banget sama dekatnya bulan-bulan Ramadan sekarang. Betul. Nah pastinya Marjan udah ngeluarin iklan terbarunya nih Bu. Iklan terbarunya itu judulnya sekarang Putri Hijau dan Desa Kehidupan gitu Bu. Oke. Ya ini menarik sekali Marjan tuh pokoknya kalau udah ada iklan Marjan tandanya udah mau deket Ramadan. Iya betul banget. Biasanya gitu ya. Pernah juga saya lihat di komentar ya Bu. Nah katanya ciri-ciri bakalan Ada deket, bulan Ramadan. Iya bulan Ramadan pertama adanya hilal. Nah yang kedua iklan Marjan Iklan gitu Bu. Marjan, oke. Nah saya juga udah lihat tuh iklan Marjan gitu ya. Tapi dia seperti biasa ya, to be continue ya. Iya. Jadi judulnya apa? Putri Hijau dan Putri Hijau dan Desa Kehidupan. Desa Kehidupan. Oke. Gitu. Nah kita kan sekarang lagi bahas tentang IMC juga ya Iya, Mulyani. Nah kira-kira kenapa Mulyani dan teman-teman akhirnya memilih iklan Marjan sebagai salah satu tools IMC yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Kira-kira kenapa kalian pilih itu? Saya sama teman-teman itu pilih iklan Marjan karena bisa dibilang selain ikonik juga iklan Marjan itu eksklusif gitu Bu. Eksklusif, Iya, oke. karena tayangnya itu cuman 1 tahun sekali saat bulan Ramadan aja dan dekat-dekat ke Ramadan gitu. Apalagi dengan efek CGI-nya yang benar-benar udah Marjan banget gitu. Bahkan ada namanya Marjan Universe gitu. Oh, oke. Iya. Jadi buat menyaingi Avengers nih, jangan Konsepnya bisa iklannya. Marvel gitu. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang iklannya Marjan, mungkin sebelumnya Mulyani boleh cerita sedikit nggak tentang sejarah dulu ya? Oke. Kita bicara sejarah dulu, Marjan itu gimana awal mulanya? Sebelum nanti kita masuk ke pembahasan tools iklannya gitu ya. Oke. Boleh silakan Mulyani. Marjan itu sebetulnya merupakan sirup pertama yang diproduksi di Indonesia nih Bu. Oke. Ya, dari perusahaan PT Suba Indah pada tahun 1980. Didirikan oleh Made Kurnia nih teman-teman, yang juga pendiri Hero Supermarket gitu. Oke. Tapi sebetulnya nih Bu, awalnya mereka itu bukan untuk membuat sirup gitu produksinya, tapi minuman susu. Oh. Nah, ternyata pada pertengahan produksinya ada sedikit kendala mungkin, jadi akhirnya mereka Gak jadi produksi susu. Iya, gak jadi produksi susu. Akhirnya produksi sirup. Akhirnya produksi sirup. Kebetulan juga mereka ini kerjasama atau kolaborasi nih sama perusahaan dari Denmark, yaitu Koro Food Company gitu. Ya, nah akhirnya tahun berikutnya 1980 itu sejak saat itu sampai sekarang brandnya sekarang terkenal di Indonesia itu Marjan. Oke, ya yang kita kenal Marjan ya. Dan ternyata saya baru tahu ternyata Marjan itu tadi seperti yang Mulyani sampaikan kerjasama dengan perusahaan dari Denmark. Iya betul. Oke, nah kemudian kalau kita kaitkan dengan tools IMC ya, Mulyani, karena kan kita materi yang sedang kita bahas ya, ada beberapa tools di Integrated Marketing Communication. Nah, Marjan ini pakai tools yang mana, Mulyani? Boleh nggak disampaikan ke para soulmate? Oke teman-teman nih, jadi iklan Marjan itu berdasarkan berdasarkan saya dan teman-teman itu hasil analisisnya mereka menggunakan advertising. Nah contohnya periklanan di televisi gitu, seperti yang sering kita lihat gitu. Mereka benar-benar cerdas banget nih Bu, pakai berbagai tools buat ngebangun brand image mereka.
Yep. Seperti contohnya iklan di televisi, dan yang paling penting itu penggunaan dari CGI-nya yang membuat iklan Marjan ini bahkan seperti trailer film. Iya, betul, Itu betul. film bioskop. Iya. Yang hal tersebut membuat iklan jadinya makin atraktif lagi, terutama buat menyampaikan pesan dari apa yang pengen Marjan sampaikan kepada penontonnya gitu. Iya, jadi biasanya kalau baru lihat tampilan awalnya memang nggak seperti iklan sirup ya. Iya. Karena kan mereka biasanya tuh mengemas iklannya itu tematik, ada ceritanya kan. Ada ceritanya ditambah lagi tadi seperti yang Mulyani sampaikan, secara visual tuh tampilannya emang oke banget. Jadi Iya, kayak keren. thrillernya film Iya, gitu ya, betul. betul ya. Oke, kemudian menurut Mulyani nih, apa yang bikin iklan Marjan ini akhirnya menjadi sesuatu yang ikonik banget, selain memang dia ada cerita ya di balik iklan itu. Terus apalagi kira-kira Mulyani? Iya, bagi saya itu iklan Marjan karena mereka selalu bisa menyentuh hati gitu. Oh, gimana Menyentuh tuh hatinya menyentuh terutama hati? terkait Ramadan. Itu kerasa banget, oh ada iklan Marjan, oh bentar lagi udah bulan Ramadan Mau gitu. bulan puasa. Iya, bulan puasa. Pesannya juga simple, mungkin simple, tapi dalam gitu artinya. Dan selalu nempel di ingatan penontonnya gitu. Selain iklannya itu keluar di saat tertentu, nah ini juga ini juga sering disebut dengan metode flighting gitu. Flighting, Iya, oke. betul. Flighting, di mana iklan itu muncul di momen-momen tertentu aja gitu, tapi bisa bikin dampak yang benar-benar gede juga. Oke, pesan yang menyentuh hati itu yang seperti apa ya Mulyani? Itu kan agak berat ya menyentuh hati. Kira-kira gimana tuh maksudnya? Betulnya itu berangkat dari keseharian kita. Oke. Misalnya kayak tahun lalu, tahun 2023 itu jadi untuk nggak buang sampah sembarangan gitu. Mungkin ada kayak naga-naga, tapi apa hubungannya gitu sama Marjan gitu, sama sirup. Tapi akhirnya si Marjan ini bisa membungkus iklannya itu nggak cuman ayo beli Marjan, tapi bisa berbuka dengan Marjan gitu. Dan setiap iklannya itu dikeluarkan sirup Marjan. Pada setiap edisinya iklan itu menampilkan pesan moral gitu, yang biasanya menyinggung hal di sekitar, bisa menjadi suatu model perilaku masyarakat gitu. Jadi secara langsung maupun gak langsung itu Marjan selalu menyampaikan pesan seputar kebersamaan, misalnya merayakan hal-hal kecil, momen-momen kecil bersama orang-orang terdekat, misalnya saat berbuka atau orang-orang tercinta kayak gitu. Iya, betul. Nah, ini saya jadi penasaran sama ending iklan yang Putri Hijau itu, karena kan masih bersambung ya. Biasanya nanti mendekati Lebaran baru dia mengeluarkan seri yang terbarunya lagi ya, sambungan dari edisi yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama kira-kira pesan apa yang terkandung dari iklan Marjan yang terbaru ini ya, Mulyani. Oke Mulyani, terima kasih untuk obrolan kita pada siang hari ini, menarik sekali. Saya rasa Soulmate juga pasti tertarik gitu ya, karena memang iklannya lumayan sering tampil di TV ya. Jadi semakin mendekati Ramadan semakin sering gitu ya. Terus nanti pas Ramadan makin sering lagi gitu ya, kita bisa lihat iklan Marjan di TV. Terima kasih Mulyani sudah menemani saya ngobrol. Kita ketemu lagi di video-video marketing berikutnya. Nanti kita tutup bersama ya. Good day mates gitu ya. Good day mates. Ya, oke. Sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya, dan good day mates. Good day mates. Oke, good day mates.